Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Anastasia Selina Yustifa dari Prodi PG PAUD Universitas Negeri Jakarta. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk melakukan proses internalisasi profesi supervisor dalam dunia pendidikan. Video ini dibuat untuk pemenuh tugas akhir mata kuliah profesi pendidik tenaga kependidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hapidin MPD. Sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu profesi supervisor. Supervisor adalah seseorang yang melakukan supervisi atau pengawasan yang wajib membina dan mengawasi proses berjalannya pembelajaran untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Menurut Hendiat Sutopo, tugas supervisor adalah melakukan kegiatan, pembimbingan dan pembinaan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan guru dalam proses pendidikan. Selain itu, supervisor juga membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses. Selain memiliki tugas, supervisor juga memiliki tanggung jawab, diantaranya melaksanakan supervisi manajerial atau pengawasan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya, dan supervisi akademik yang meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan proses pembelajaran, meningkatkan proses pengajaran dalam mencapai tujuan pendidikan. Terdapat dua jenis teknik dalam melakukan supervisi. Yang pertama adalah supervisi individu yang mencakup teknik-teknik kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individual, kunjungan antar kelas, dan menilai diri sendiri. Sedangkan untuk teknik yang kedua adalah supervisi kelompok dengan mengumpulkan guru yang sekiranya memiliki kekhawatiran atau masalah yang perlu dihadapi. Supervisor dalam lingkup sekolah yang dapat secara langsung mengawasi penjagaan mutu di sekolah tersebut adalah kepala sekolah itu sendiri. Bu Dede, narasumber saya, adalah seorang kepala sekolah di QLC School Jakarta Selatan yang memiliki banyak sekali pengalaman luar biasa yang dapat dibagikan kepada kita semua melalui wawancara ini. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan narasumber saya yang sangat luar biasa dengan membacakan CV beliau. Nama, Dedeh Kurniasih. Nama panggilan Misty. Tempat tanggal lahir Bogor 11 Mei 1981. Jenis kelamin perempuan. Status menikah. Agama Islam. Kewarganegaraan Indonesia. Hobi camping, traveling, membaca buku, dan mendengarkan musik. Email neng_dede@yahoo.com. Pendidikan yang ditempuh dapat dilihat sebagai berikut. Dan pendidikan terakhirnya pada tahun 2018 sampai sekarang menempuh pendidikan di Magister Program Early Child Education State University of Jakarta. Pengalaman bekerja pada tahun 2001 sampai 2004 menjadi guru di Ar-Rahman Kindergarten Cilengsi, Bogor. Pada tahun 2004 sampai 2005 menjadi guru di Jakarta Emerald School. Pada tahun 2005 sampai 2006 menjadi Lecture Assistant in UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada tahun 2005 menjadi guru di SDIT Nurul Hidayah Cilandak. Pada tahun 2005 sampai 2009 menjadi guru di Medina Islamic School. Pada tahun 2009 sampai 2011 menjadi kepala sekolah di Mumtaz Islamic School Jakarta Selatan. Pada tahun 2011 sampai 2016 menjadi kepala sekolah dan School Research and Development Manager di Medina Islamic School Jakarta Selatan. Dan pada tahun 2016 sampai sekarang menjadi kepala sekolah di QLC School Jakarta Selatan. Prestasi yang diraih juga sangat luar biasa. Di antaranya, yang pertama, Kepala Sekolah Penggerak TK DKI Jakarta tahun 2021 sampai 2024. Yang kedua, tim penyusun panduan penyelenggaraan pada semester genap tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 Direktorat YTK PAUD. Yang ketiga, the first winner of Kepala TK Inovatif dan Inspiratif pada masa pandemi dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2020 tingkat nasional. Dan yang keempat adalah meraih gelar ketiga pemilihan kepala sekolah berprestasi tahun 2013 di tingkat nasional. Dan berikut adalah video wawancara saya via telepon dengan Bu Dede. Sekarang yang terakhir ini sedang menjabat di TK QLC School, TK dan SD QLC School. Sebelumnya saya mulai menjabat kepala sekolah dari
TK Mumtazah, kemudian ke TK Madinah, nah sekarang di TK QLC School. Di QLC sih dari 2016 itu mulai mendirikan TK, terus tahun 2017-nya mulai mendirikan SD, alhamdulillah sampai sekarang. Tuh sekolah yaitu sebetulnya bagian dari yang harus diutamakan sekolah swasta ataupun TK, jadi keharusan ya. Jadi supaya apa yang memang sesuai dengan visi misi itu bisa terjaga dengan benar dan juga maksimal bisa teraplikasikan. Dan setiap tahunnya ya rutinnya menjelang tahun ajaran itu memang kalau itu sekolahnya sudah berjalan, saya biasanya sebelum tahun ajaran berakhir sudah melakukan evaluasi. Jadi evaluasi saya lakukan itu dari awal term keempat, biasanya di bulan Maret, April, Juni. Itu saya sudah melakukan evaluasi tahun berjalan. Nah, evaluasi tahun berjalan itu berdasarkan perjalanan dari 3 term sebelumnya. Nah, itu saya sudah tuliskan semua catatan-catatan yang tidak boleh terulang tahun selanjutnya. Dan kira-kira tahun selanjutnya saya juga memperhatikan bagaimana perkembangan anak-anak dari hasil supervisi kelas berjalan. Kira-kira anak-anak butuh apa lagi nih di tahun depan yang harus diperkuat. Saya catat gitu. Kemudian ya mulai awal tahun ajaran baru ya saya langsung membuat perencanaan. Sekarang saya sudah membuat perencanaan untuk Juli sampai ke Juni tahun depan. Jadi apa saja yang saya programkan untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk guru, untuk sekolah, tujuannya semua diarahkan ke visi misi dan tujuan sekolah. Dari hasil wawancara tersebut, kita dapat ketahui, Bu Dede sudah menjadi kepala sekolah sejak tahun 2009 dengan pengalaman yang tidak perlu diragukan lagi dalam penjagaan mutu yang diterapkan pada sekolah-sekolah yang pernah dibinanya. Dengan perkembangan kualitas sekolah yang sangat pesat dalam waktu singkat, Bu Dede membuktikannya dengan meraih berbagai macam prestasi yang sangat luar biasa. Salah satu yang membuatnya sangat terkesan adalah mewakili Provinsi DKI Jakarta dalam ajang pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi pada tahun 2013 di tingkat nasional dan meraih tempat ketiga. Kegiatan supervisi berkala yang dilakukan oleh Bu Dede selain jangka waktu tahunan, semester, setengah semester, Bu Dede juga melakukan kegiatan supervisi setiap bulannya ke kelas-kelas secara bergantian. Selain itu, untuk mengoptimalkan hasil supervisi untuk guru, Bu Dede menunjuk wakil dan koordinator untuk secara langsung berdiskusi dengan guru-guru dengan cara mengobrol santai saat jam makan siang untuk mengetahui hal-hal apa saja yang sedang menjadi kekhawatiran bagi guru dan staf. Dalam kompetisi supervisi manajerial, Bu Dede sangat menguasai metode, teknik, dan prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan pendidikan di sekolah. Kemudian, Bu Dede sudah melakukan penyusunan program kepengawasan yang didasari oleh visi, misi, tujuan, dan program pendidikan di sekolah. Bu Dede menyatakan telah membuat KPI atau Key Performance Index yang mana telah memenuhi kompetensi penyusunan, metode kerja, dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kepengawasan di sekolah. Bu Dede mengumpulkan dan menyusun hasil laporan kepengawasan dan menindaklanjutinya untuk menjadi bahan perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah. Bu Dede mendorong guru dan staf untuk berbagi kekhawatiran yang terjadi dan menemukan kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas pokok di sekolah dengan cara banyak melakukan diskusi dengan para guru dan staf sembari mengobrol di jam makan siang. Dalam kompetensi supervisi akademik, Bu Dede memahami betul konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap bidang di TK seperti pada puncak tema dengan mengadakan cooking class dan berbagai kegiatan lainnya.
Sebagai kepala sekolah, Bu Dede juga membantu dan membimbing guru menyusun silabus setiap bidang pengembangan di TK berdasarkan isi, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan agar tetap sesuai dengan tujuan yang dirancang sebelumnya. Bu Dede juga datang ke tiap kelas untuk melakukan supervisi pada saat KBM berlangsung. Selain melakukan supervisi, Bu Dede juga turut memperhatikan apa yang perlu dibenarkan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas untuk pengembangan potensi siswa. Sekian video proses internalisasi profesi supervisor dalam dunia pendidikan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak kepada Ibu Dede yang bersedia berbagi ilmu dan pengalaman yang luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hafidin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah profesi pendidik tenaga kependidikan. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.